warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, apa kabar Ananda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali untuk materi IPS. Silakan kepada Ananda untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian persiapan alat tulisnya serta persiapkan dirinya untuk fokus menyimak video yang akan disampaikan pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Apa itu flora dan fauna? Nah, silakan Ananda untuk menyimak video Ustazah berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama Ananda diharapkan mampu menunjukkan persebaran flora di Indonesia beserta karakteristiknya. Yang kedua, Ananda mampu menunjukkan persebaran fauna di Indonesia beserta karakteristiknya. Nah, Ananda hari ini saja akan menyampaikan tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, tahukah Ananda bahwa ternyata Indonesia itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan Indonesia itu termasuk 3 besar di dunia setelah Brazil dan juga Zaire di Afrika. Nah, jadi berdasarkan Departemen Kehutanan pada tahun 1999, Indonesia itu ternyata memiliki 8.000 jenis spesies tumbuhan, kemudian ada 2.215 jenis hewan yang terdiri dari 60 jenis reptil, kemudian 1.519 jenis burung, kemudian ada 515 jenis mamalia, nah dan juga 121 jenis kupu-kupu. Nah, tahukah Ananda ada beberapa faktor ternyata yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, jadi tidak semua daerah di Indonesia itu memiliki flora dan fauna yang sama ya. Nah, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan faktor iklim, suhu, curah hujan, kelembapan, dan juga angin. Jadi karena suhu di Indonesia itu berbeda-beda, maka persebaran flora dan faunanya juga berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua adalah keadaan tanah berupa humus tanah, ukuran butir tanah, tingkat kesuburan, kandungan mineral hara, air tanah, dan juga kandungan udara. Ini juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, misalnya kalau di Kalimantan ini kan tanahnya cukup bagus untuk yang namanya perkebunan, sedangkan daerah Nusa Tenggara, nah itu tidak cocok untuk daerah perkebunan karena tanahnya yang cukup tandus dan kering. Nah, kemudian yang ketiga tinggi rendahnya permukaan bumi. Yang keempat adalah aktivitas manusia yang merubah bentang alamnya. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Nah, tahukah Ananda apa itu flora? Nah, flora itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang persebaran flora di Indonesia. Jadi flora di Indonesia itu ternyata dibedakan di 2 kelompok ya Ananda, yaitu Indo-Malayan, kemudian ada Indo-Australian. Nah, kalau kelompok Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia Barat. Nah, jadi pulau-pulau yang termasuk ke kelompok ini adalah ada Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Nah jadi ada beberapa persebaran atau perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan juga Indonesia Timur. Nah, ini kita akan bahas tentang flora di bagian Indonesia bagian Barat. Nah, jadi Indonesia bagian Barat itu yang pertama itu banyak sekali jenis-jenis pohon meranti. Nah, sedangkan kemudian ada lagi terdapat jenis nangka, kemudian terdapat berbagai jenis rotan. Nah, sedangkan persebaran flora yang ada di Indonesia bagian timur, nah atau disebut juga dengan kelompok Indo-Australian, nah itu meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Nah, itu termasuk Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara, Papua, dan juga Maluku. Nah, di daerah tersebut banyak sekali pepohonan atau tumbuhan seperti matoa, kemudian minyak kayu putih, kemudian sagu. Nah, ini jadi
beberapa flora yang ada di Indonesia Timur itu tidak ada di Indonesia bagian Barat. Nah itu. Anda selanjutnya saja akan menjelaskan tentang persebaran fauna di Indonesia atau persebaran hewan di Indonesia. Jadi fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna Indonesia bagian Barat, kemudian fauna Indonesia bagian Tengah, dan juga fauna Indonesia bagian Timur. Jadi ketiga daerah tersebut dibatasi atau dipisahkan oleh 2 garis, yaitu fauna Indonesia bagian Barat dengan fauna Indonesia bagian Tengah itu dipisahkan oleh garis Wallace. Kemudian fauna Indonesia bagian Tengah dengan Indonesia bagian Timur itu dipisahkan oleh garis Weber. Nah, selanjutnya ada pun tipe-tipe fauna yang ada di Indonesia. Kalau fauna bagian Barat ini memiliki tipe atau ciri halnya fauna Asia sehingga disebut tipe asiatis atau asiatik. Nah, sedangkan fauna bagian timur ini memiliki tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia sehingga disebut dengan Australic atau Australis. Nah, sedangkan bagian tengah ini merupakan disebut dengan fauna peralihan karena memiliki tipe yang berbeda antara fauna asiatik dengan fauna australis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah fauna Indonesia bagian Barat. Jadi fauna Indonesia bagian Barat ini mencakup wilayah Sumatera, kemudian Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Nah, coba Anda perhatikan di sini banyak sekali terdapat contoh hewan yang berada di daerah Indonesia bagian Barat. Nah, di sini saja mencontohkan ada 4. Yang pertama adalah gajah, kemudian ada harimau, kemudian ada badak bercula 1, kemudian juga ada banteng. Nah, sebenarnya masih banyak. Ini termasuk jenis mamalia. Ada juga nantinya jenis reptil, kemudian jenis burung-burungan. Nah, Ananda selanjutnya saja akan menyampaikan tipe fauna yang kedua, yaitu fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Jadi fauna tersebut banyak ditemukan di wilayah Kepulauan Wiles atau mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Nah, adapun fauna yang di sini sudah disebutkan, yang pertama adalah anua, kemudian ada kuskus, kemudian ada babi rusa, kemudian juga ada reptilnya yaitu berupa komodo. Selanjutnya adalah tipe ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur atau disebut juga tipe Australic. Nah, fauna Indonesia bagian timur ini tersebar di wilayah Papua, kemudian Halmahera, dan Kepulauan Aru. Nah, fauna tersebut bisa berupa walabi, kemudian landak irian. Adapun jenis burung-burungnya adalah burung cendrawasih. Internalisasi ayat Al-Quran untuk matahari hari ini adalah sesuai dengan Quran Surah Al-Luqman ayat 10 yang artinya Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyahkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, dalam Quran Surah Al-Luqman tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah itu menciptakan segala macam yang ada di bumi ini, baik itu berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewannya, itu adalah semata-mata untuk menunjukkan bahwa hewan dan tumbuhan itu merupakan ciptaannya dan kita wajib untuk menjaganya. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kemudian kita menebang pohon secara liar, tidak melestarikannya, kemudian kita membunuh binatang-binatang untuk mengambil kulitnya maupun gadingnya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita wajib menjaga dan melestarikannya selama binatang-binatang tersebut tidak membahayakan untuk kita. Jadi Ananda, binatang-binatang buas tersebut tidak akan membahayakan kita selama kita tidak membahayakan mereka. Kita jaga kelestarian lingkungan kita agar mereka punya habitatnya sendiri. Nah, mereka biasanya itu mengancam manusia karena mereka merasa terganggu oleh perbuatan manusia. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan
segala bentuk ciptaan Allah, baik itu berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewannya, dan kita semoga senantiasa termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ananda, untuk materi hari ini sudah dicukupkan sampai di sini. Silakan jika ada hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Terus saja akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.